Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kalian masih dapat berjumpa lagi bersama Bapak. Anandaku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, agar kalian paham ya dengan materi apa yang kali ini akan kita bahas, maka kalian harus dapat menyaksikan ya video penjelasan yang akan Bapak berikan ya berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang jaringan hewan. Nah, yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel ya adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ tubuh. Nah, pada jaringan epitel yang melapisi bagian dalam disebut sebagai endotelium. Macam-macam epitel berdasarkan bentuk dan susunannya. Yang pertama adalah epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, epitel bersilia, ya silindris bersilia, dan juga epitel transisional. Nah, gambarnya seperti ini ya, kalian bisa lihat inilah gambar yang merupakan macam-macam epitel sebagai bentuk dan susunannya ya. Nah, fungsi-fungsi epitel apa saja? Fungsi-fungsi epitel yaitu sebagai pelindung atau proteksi ya, sebagai kelenjar, sebagai penerima rangsangan atau juga kita sering sebut dengan reseptor atau sensori ya, dan juga sebagai pintu gerbang lalu lintas zat. Nah, ada beberapa ya fungsi epitel sebagai pelindung, diantaranya seperti ya epitel pipih berlapis banyak ya kan, dan juga sebagai kelenjar itu kubus ya, epitel kubus, silindris bersilia dan juga silindris, dan juga ada sebagai pintu gerbang lalu lintas zat yaitu pipih selapis epitelnya ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yaitu jaringan otot. Nah, di dalam jaringan otot ini terdapat 3 macam jenis otot ya. Yang pertama adalah otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung, di mana ya otot-otot ini memiliki beberapa perbedaan. Nah, lihat di sini ya dalam sebuah gambarnya, di mana perbedaannya yaitu dilihat dari segi bentuk. Otot lurik bersifat panjang, berbentuk panjang ya, silindris. Otot polos gelondong ujung meruncing. Otot jantung dilihat dari bentuknya yaitu panjang, silindris, bercabang-cabang. Lalu dilihat dari jumlah inti selnya, maka otot lurik banyak terletak di tepi sel, otot polos 1 terletak di tengah sel, otot jantung banyak terletak di tengah serabut. Dilihat dari teknik kerjanya ya, otot lurik dipengaruhi kesadaran, otot polos tidak dipengaruhi kesadaran, dan juga otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran ya. Ya, dilihat dari gerak dan juga ketahanan, maka otot lurik lebih cepat, tidak teratur, cepat lelah. Otot polos lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Ya, jaringan saraf. Jaringan saraf ini ya, jaringan saraf dibentuk oleh sel-sel saraf atau yang sering disebut sebagai neuron. Satu neuron dibentuk oleh badan sel, dendrit, dan juga akson, seperti yang kalian bisa lihat pada gambar yang Bapak sajikan. Dendrit berfungsi menerima rangsang dari neuron lain. Akson berfungsi meneruskan rangsang tersebut ke neuron berikutnya. Ujung neuron yang satu dengan ujung neuron lainnya saling berhubungan, membentuk sinapsis atau yang sering kita kenal dengan hubungan antar sel. Penguat ya, fungsi utama jaringan penguat adalah memperkuat tubuh dan menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Yang pertama adalah jaringan ikat, terdiri atas serabut, sel-sel, dan cairan ekstraseluler. Bagian serabut dan cairan ekstraseluler ini yang disebut sebagai matriks. Nah,
Berdasarkan matriksnya, ya jaringan ikat dibedakan menjadi jaringan ikat padat dan juga jaringan ikat longgar. Di mana ya fungsi jaringan ikat adalah melekatkan suatu jaringan ke jaringan lainnya. B. Membungkus organ-organ. C. Mengisi rongga di antara organ-organ. Dan D. Menghasilkan kekebalan tubuh. Contohnya adalah seperti ini ya, untuk jaringan penyokong atau penguat. Di sini terlihat ya dengan menggunakan mikroskop ya, ternyata didapatlah matriks yang dilihat seperti ini ya hasilnya. Ya, kita lanjutkan ke jaringan tulang keras. Nah, tersusun atas sel-sel tulang atau yang dikenal dengan osteosit, dan juga matriksnya banyak mengandung zat perekat ya yang disebut dengan kolagen dan juga zat kapur atau CaCO3. Nah, berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dapat dibedakan menjadi jaringan tulang keras atau kompak ya yang memiliki matriks yang rapat. Jaringan tulang spons atau sel renggang, nah memiliki jaringan yang lebih longgar ya. Lalu yang C, jaringan tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago, terdiri atas sel-sel yang banyak mengeluarkan matriks yang disebut sebagai kondrin ya. Nah, ini macam contoh ya, tulang keras ya matriksnya seperti ini, dan juga tulang rawan seperti ini ya. Nah, asal jaringan tulang rawan yaitu pertama pada anak berasal dari jaringan ikat embrional atau kita sering sebut dengan mesenkim. Lalu yang kedua yaitu pada orang dewasa dibentuk oleh selaput tulang rawan atau yang disebut dengan perikondrium yang banyak mengandung kontroblas ya, kontroblas. Jaringan tulang rawan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kartilago ya, kartilago hialin apabila matriksnya jernih ya dan transparan. Lalu yang kedua adalah kartilago elastis apabila matriksnya sedikit keruh kekuning-kuningan serta banyak mengandung serabut kolagen dan berstruktur jala. Yang ketiga adalah kartilago fibrosa apabila matriksnya keruh dan gelap serta serabut kolagennya membentuk satu berkas dan tersusun sejajar. Yang selanjutnya yaitu jaringan darah dan getah bening atau limfa ya. Nah, jaringan darah terdiri atas yang pertama adalah sel darah, yaitu sel darah merah yang kita kenal dengan eritrosit, dan juga sel darah putih yang kita kenal dengan leukosit. B. Keping darah atau trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. C. Plasma darah. Komponen terbesarnya adalah air, di mana fungsi yang mengangkut sari makanan, hormon, zat sisa metabolisme, dan lain-lain. Ya, jaringan limfa. Jaringan limfa menyebar melalui pembuluh limfa. Terdiri atas cairan limfosit dan zat-zat lain. Fungsinya untuk kekebalan tubuh, di mana karena adanya limfosit berarti juga untuk mengangkut cairan jaringan berupa protein, lemak, garam mineral, dan juga zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Yang F yaitu jaringan lemak. Nah, jaringan lemak terdapat di bawah kulit, tersusun atas sel-sel adiposa, ya seperti kalian bisa lihat ya. Fungsinya sebagai cadangan makanan dan juga pelindung jaringan-jaringan di bawahnya. Itu adalah tentang beberapa macam penjelasan tentang mengenai jaringan yang ada pada hewan. Ya, selanjutnya adalah jaringan tumbuhan, di mana jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dalam jaringan pada umumnya terdapat 3 komponen yang menyusunnya, yaitu yang pertama sel, di mana sel itu merupakan komponen yang bersifat hidup dalam jaringan dan merupakan unit struktural dan fungsional yang terkecil dalam organisme. Yang kedua, substansi seluler, bersifat tak hidup sebagai hasil produksi sel. Sebagian nampak dari penamaannya, maka substansinya ya ini terdapat di antara sel-sel jaringan dan dapat berupa substansi dasar.
yang tidak berbentuk dapat juga berupa serabut. Cairan merupakan komponen dalam plasma darah sebagai cairan limfa ya, dan juga contohnya ya sebagai cairan limfa dan juga sebagainya. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Nah, seperti ini contoh-contohnya ya, jaringan meristem dan juga permanen. Kalian bisa lihat gambarnya. Ya. Kita lanjutkan. Jaringan meristem, pada tumbuhan terdapat jaringan yang selalu membelah. Ya, jaringan tersebut disebut sebagai jaringan meristem. Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu yang disebut dengan promeristem, sudah ada waktu tumbuhan dalam masa embrional. Yang B, meristem primer, ya, masih bersifat membelah diri, terdapat pada tumbuhan dewasa di ujung batang, ya, ujung akar dan juga kuncup. Meristem sekunder berasal dari meristem primer. Ya, ini contohnya ya, jaring-jaring meristemnya, di mana ada promeristem, primer meristem, dan juga sekunder meristem. Ya, kita lanjutkan, yaitu sekarang menurut letak meristemnya, ya, menurut letaknya meristem dibedakan menjadi A. Meristem apikal merupakan ya yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang, yang berfungsi untuk menghasilkan tunas apikal, dan tunas apikal akan membentuk jaringan baru. B. Meristem lateral merupakan jaringan yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, seperti pembesaran dan batang. Jaringan ini terletak pada kambium, pembuluh, dan juga kambium gabus. Yang C. Meristem interkalar merupakan jaringan yang terletak di antara jaringan permanen yang berfungsi untuk menghasilkan bunga. Nah, kita lanjutkan ya, pembahasan selanjutnya yaitu jaringan dewasa. Sel-sel meristem baik primer maupun sekunder akan berdiferensi menjadi jaringan permanen. Jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Menurut fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi ya jaringan epidermis ya sebagai jaringan pelindung. Nah, seperti ini contohnya jaringan epidermis ya, di mana epidermis ada pada bagian atas ya. Nah, ini melindungi. Nah, jaringan epidermisnya di sini ya. Lalu kita lihat jaringan terluar ya, jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji dinamakan jaringan epidermis. Ciri-cirinya apa? Bentuk sel seperti balok ya, biasanya terdiri dari satu lapisan terletak pada lapisan paling luar ya, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga atau stomata ya. Nah, fungsi epidermis yaitu melindungi jaringan lainnya. Ya, kita lihat di sini ya. Contohnya gambarnya sudah ada di atas. Lalu yang kedua yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar, di mana jaringan parenkim itu merupakan jaringan yang terbentuk dari dasar. Ciri-ciri parenkimnya, susunan sel tidak rapat, tidak selalu berkloroplas ya, terdiri hidup, banyak vakuola, ukuran sel besar, dinding sel tipis, rongga-rongganya antar sel. Menurut fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi parenkim fotosintesis, yaitu parenkim palisade ya, yang kita kenal dengan kloroplas ya. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan bunga karang ya. Yang kedua, parenkim penyimpan bahan makanan. Parenkim sebagai penyimpan bahan makanan. Yang ketiga, parenkim penyimpan air. Yang keempat, parenkim penyimpan udara. Dan yang kelima, parenkim transportasi. Kan contoh dari parenkim ya, parenkim palisade atau juga parenkim jaringan dasar ya. Kita lanjutkan yaitu yang C, jaringan penyokong. Jaringan yang juga disebut sebagai jaringan penunjang. Untuk penunjang tanaman agar dapat berdiri dengan kokoh ya di dalam tumbuhan, terdapat jaringan yang disebut jaringan penyokong. Yang ketiga, jaringan sklerenkim merupakan jaringan sel-sel yang mengalami penebalan dari lignin, zat kayu, dan juga sel-sel yang sudah mati. Menurut bentuknya, sklerenkim ya
itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada sklerik atau sel batu dan juga serabut-serabut sklerenkim atau yang disebut dengan serat. Yaitu sel batu, selnya mati, bentuknya bulat, berdinding keras sehingga tahan tekanan. Contoh, sel-sel tempurung kenari dan juga tempurung kelapa. Sedangkan sel serabut atau serat dengan bentuk panjang umumnya terdapat pada permukaan batang. Seperti ini contohnya. Ya, kalian bisa lihat ya. Ya, jaringan pengangkut. Untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan serta mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun tumbuhan menggunakan jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini yang biasa kita kenal sebagai silem dan juga floem, atau pembuluh kayu untuk silem dan juga pembuluh tapis untuk floem. Seperti ini gambarnya ya, di mana silem itu mengangkut air dan garam mineral menuju ke daun, sedangkan floem merupakan pengangkut untuk sebagai pengangkut yang sudah menyebarkan, yang dapat menyebarkan hasil dari fotosintesis ke bagian seluruh tubuh. Jadi jika ditanya, floem adalah jaringan pengangkut untuk mengangkut hasil fotosintesis daun ke seluruh bagian tubuh. Demikian anandaku sekalian semuanya. Tentunya kalian sudah sama-sama mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi akan sangat membekas di pikiran kalian, akan sangat membekas di hati kalian sehingga kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan nantinya ya. Jadi ketika kalian sudah mendengarkan video ini berarti kalian insya Allah akan mengerti dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anandaku sekalian semuanya. Salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan, ingat pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.